jika Anda memiliki dadu yang ada di rumah, maka Anda bisa mengamatinya. Terdapat misteri angka 7 pada dadu yang ada di rumah Anda. Coba Anda perhatikan. Yang saya maksud dengan misteri angka 7 adalah tiap sisi dadu seperti Anda ketahui memiliki angka seperti ini 6 ya. Dan kalau angka 6 ini kita jumlah dengan sisi yang berlawanan, maka angkanya adalah selalu menunjukkan total angka 7. 6, maka sisi satunya adalah 1. Dan kalau di sini menunjukkan angka 2, maka kita lihat sisi yang berlawanan adalah 5. 5 ditambahkan 2 adalah 7. Dan pada sisi yang 1, maka sisi berlawanan adalah 6 ya. 6 ditambah 1 adalah 7. Mungkin sebuah sulap yang sederhana, kita bisa memutar dadu ini, kemudian penonton memberitahu Anda angka apa yang menghadap atas, dan Anda bisa tahu angka yang menghadap bawah. Karena apa? Totalnya adalah 7. Jadi kalau angka yang menghadap atas adalah 3, tentu Anda tahu yang menghadap bawah adalah pasti 4. Karena 7 dikurangi 3 adalah 4. Itu adalah misteri angka 7 yang terdapat pada setiap dadu. Seni sulap sebetulnya adalah seni visual art ya. Jadi seni sulap itu memang harus dipertunjukkan, dipertontonkan. Seorang penonton yang ingin melihat seni sulap, dia tidak bisa sekedar mendengarkan cerita dari temannya bahwa saya melihat seorang pesulap, dia bisa menghilangkan benda ini atau itu. Tentu kalau kita ingin melihat sebuah pertunjukan sulap, kita harus melihatnya, dan akan lebih asik kalau kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, sehingga kita bisa mengerti apa yang disajikan oleh seorang pesulap. Kita akan bermain dengan sebuah dadu yang cukup besar dan padat ya. Semua sisinya normal ya. Dengan total angka 7 pada setiap dua sisi yang berlawanan. Ini adalah dadu yang normal ya. Kemudian di sini saya memiliki sebuah kotak yang kosong ya. Kalau di close up kosong ya. Dan ini dadunya ya. Oke. Saya akan masukkan dadu ini ke dalam kotak. Perhatikan. Seperti ini. Sehingga masih kelihatan jelas dadu ini ada di dalam kotak ini. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Anda. Kalau saya bilang bahwa dadu ini telah hilang, lenyap, dan dia pindah ke saku saya di sini, apakah Anda percaya? Anda akan berkata, saya tidak percaya, karena Anda tidak menyaksikannya sendiri. Itu kata saya kalau dadunya lenyap dan tidak ketemu di sini. Ketemunya ada di saku saya. Oke, sekarang perhatikan. Nah, dadunya ini memang sudah hilang ya. Dadu hilang. Di manakah dadu itu? Seperti yang tadi saya katakan, dia telah pindah di dalam saku saya ini. Sekarang Anda percaya karena Anda telah melihatnya sendiri. Sebuah kisah yang menarik. Saya teringat pada kisah di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Anda bisa membacanya sendiri di rumah ya. Pada kisah itu diceritakan ada seorang murid Tuhan Yesus.
Siapakah dia namanya? Dia adalah Thomas yang disebut juga Didimus. Di mana Thomas pada waktu itu dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Bahwa Tuhan Yesus memang adalah Tuhan dan Allah, karena dia bisa mengalahkan maut dan bangkit dari kuburnya. Ya. Sehingga pada satu ketika Tuhan Yesus tiba-tiba dia muncul di antara murid-muridnya, dan saat itu Thomas memang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan Thomas mungkin juga reaksinya pasti sangat terkejut, karena sebelumnya dia berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Tuhan Yesus. Serta bahkan Thomas juga berkata tidak akan percaya sebelum mencucukkan jarinya pada bekas paku itu dan mencucukkan tangannya pada lubang yang ada di lambung Tuhan Yesus yang bekas ditusuk tombak ya oleh tentara Romawi pada saat disalibkan itu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus memang hadir seketika di antara murid-muridnya, dan Thomas saat itu juga melihat dengan mata kepala sendiri, maka barulah Thomas saat itu juga percaya. Waktu itu Thomas menjawab kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah percaya dengan ya Tuhanku dan Allahku. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus memang adalah Tuhan dan Allah. Lalu kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-29, Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, Tuhan Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ternyata itu adalah iman yang dikehendaki Tuhan Yesus dari kita anak-anaknya, yaitu kita percaya meskipun kita tidak melihat. Shalom dan salam damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.